Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Himalda Dwi Cahyani dengan NIM 21053073 dan teman saya Disa Fadila dengan NIM 21053062. Nah, dalam video kali ini kami akan menyajikan sebuah video pembelajaran mengenai konsep strategi, model, metode, teknik, dan taktik dalam pembelajaran. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa aja sih strategi, model, metode, teknik, dan taktik dalam pembelajaran, yuk simak video kami kali ini. Materi pertama yang akan kami sajikan dalam video ini yaitu mengenai konsep dasar sebuah strategi pembelajaran. Nah, apa sih itu strategi? Strategi merupakan sebuah usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai sebuah kesuksesan. Pada awalnya, strategi merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam perang. Menurut pendapat Mujiono pada tahun 1993, strategi pembelajaran merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru menggunakan siasat tertentu dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Terdapat beberapa macam konsep dasar nih dalam sebuah strategi. Menurut Manur tahun 1991, ada 4 konsep dasar dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku peserta didik. Lalu yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar yang tepat agar sasarannya lebih akurat. Lalu yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, maupun teknik yang digunakan dalam pembelajaran. Lalu yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi. Nah, setelah mengetahui konsep dasar dalam strategi pembelajaran, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam strategi pembelajaran. Ada 2 nih, yang pertama prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, kita bahas prinsip umum terlebih dahulu. Menurut Killen pada tahun 1998 ada 4 prinsip umum dalam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah berorientasi pada tujuan, yakni bagaimana caranya peserta didik berhasil dalam tujuan belajar. Lalu yang kedua adanya aktivitas. Di sini tenaga pendidik dituntut bagaimana membimbing siswa agar belajar melalui aktivitas-aktivitas di sekolah. Di sini kita mengenal istilah how to learn, yaitu bagaimana caranya belajar. Lalu yang ketiga yaitu adalah individualitas, yakni bagaimana caranya tiap-tiap individu dapat memahami materi pembelajaran di kelas. Yang keempat adanya integritas, yaitu bagaimana cara peserta didik bisa dan mau berkembang. Selanjutnya ada yang namanya prinsip khusus dalam strategi pembelajaran. Menurut peraturan pemerintah tahun 2005 bab 4 pasal 19 ada 5 macam prinsip khusus dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, kita tahu ada yang namanya interaktif, yaitu bagaimana seorang peserta didik terus aktif dalam belajar. Lalu yang kedua ada yang namanya inspiratif, yakni bagaimana cara pembelajaran tersebut tetap menarik dan tidak membosankan di kelas. Lalu yang ketiga ada yang namanya menyenangkan. Kegiatan pembelajaran di kelas haruslah menyenangkan sehingga peserta didik tetap nyaman dan enjoy dalam belajar. Lalu yang keempat ada yang namanya menantang. Nah, bagaimana caranya nih seorang tenaga pendidik untuk melewati tantangan-tantangan dalam pembelajaran. Yang terakhir ada yang namanya motivasi. Agar siswa dapat terus berkembang menjadi yang lebih baik, peran seorang tenaga pendidik sangatlah penting sebagai motivator untuk memberikan motivasi-motivasi yang lebih terhadap peserta didiknya. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip apa saja yang ada dalam strategi pembelajaran, kita masuk kepada klasifikasi strategi. Apa aja sih klasifikasi strategi pembelajaran ini? Yang pertama, yaitu adalah strategi pembelajaran langsung atau direct, di mana pembelajaran ini biasanya berpusat pada seorang guru.
Nah, metode yang digunakan yaitu adalah metode ceramah ataupun metode demonstrasi. Lalu yang kedua ada yang namanya strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect. Nah, pada pembelajaran ini memperlihatkan keterlibatan siswanya dalam melakukan observasi, penyelidikan, penyidikan, dan berbagainya. Peran guru di sini hanya sebagai pemberi media sebagai lingkungan belajar. Yang ketiga yaitu adalah strategi pembelajaran interaktif, di mana kegiatan ini biasanya berpusat kepada siswa untuk melakukan diskusi antar sesama siswa. Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan berkelompok maupun berpasangan. Lalu yang keempat ada yang namanya strategi pembelajaran melalui pengalaman atau experience. Dalam strategi ini ditekankan pada proses belajar bukan hasil belajar. Bagaimana caranya siswa ikut melakukan observasi dan merasakan pengalaman belajarnya. Lalu yang kelima, yang terakhir ada strategi belajar mandiri. Biasanya strategi ini digunakan bertujuan untuk mempercepat pengembangan individu dan perbaikan diri. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam strategi pembelajaran. Nah, komponen tersebut terdiri atas 7. Yang pertama yaitu adalah tujuan. Saat kita melakukan pembelajaran tentunya kita memiliki tujuan yang harus dicapai. Nah, dengan strategi pembelajaran inilah kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu yang kedua yaitu adalah bahan ajar. Apa aja sih yang akan diajarkan, apa aja sih yang akan dibelajarkan, dan modul apa aja yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar tadi. Lalu yang ketiga yaitu adalah kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk mencapai tujuan belajar tentunya kita harus melalui proses belajar. Lalu yang keempat itu adalah metode. Metode apa saja yang akan kita gunakan dalam belajar? Apakah metode tersebut metode ceramah atau metode lainnya? Lalu yang kelima yaitu adalah alat. Tentunya kita memerlukan alat dalam kegiatan belajar, entah itu buku sebagai media maupun infokus untuk menampilkan bahan ajar. Yang keenam ada yang namanya sumber pelajaran. Biasanya sumber-sumber ini diambil dari berbagai referensi, entah itu buku referensi maupun sumber-sumber bacaan elektronik lainnya yang dapat kita ambil di Google maupun jurnal-jurnal tertentu gitu. Lalu yang terakhir ada yang namanya evaluasi. Ini merupakan tahap terakhir dalam belajar, yaitu menilai kemampuan siswa dalam belajar. Apakah siswa tersebut berkembang atau stuck dalam keadaan tertentu. Nah, setelah tadi kita mengetahui strategi-strategi apa saja yang ada dalam pembelajaran, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu konsep dasar model pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam model-model yang digunakan dalam pembelajaran, kita harus mengetahui dulu nih apa sih itu model pembelajaran. Menurut Dewey atau Joyce and Weil pada 1986, model pembelajaran adalah sebuah rencana atau pola-pola tertentu yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran, entah itu kegiatan tatap muka di kelas maupun pelajaran tambahan untuk menanamkan pembelajaran. Model pembelajaran erat kaitannya dengan gaya belajar siswa atau yang kita sebut dengan learning style dan gaya mengajar seorang guru atau yang kita sebut dengan teaching style. Nah, terdapat 4 model pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah model pemrosesan informasi, di mana model ini menjelaskan bagaimana caranya individu siswa memberikan respon yang datang dari lingkungannya, mulai dari mengolah informasi hingga pada tahap pemecahan masalah. Lalu yang kedua itu adalah model personal. Model yang menekankan kepada proses pengembangan kepribadian individu siswa dengan memperhatikan kehidupan emosionalnya. Lalu yang ketiga ada namanya model sosial, di mana model tersebut mengembangkan kemampuan siswa dalam berhubungan sosial terhadap orang lain. Lalu yang terakhir yaitu adalah model tingkah laku. Melalui teori ini siswa dapat dibimbing untuk dapat memecahkan masalah melalui penguraian perilaku dalam jumlah yang kecil. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah metode.
teknik dan taktik dalam pembelajaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya Disa Fadila. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terkait dengan metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan taktik pembelajaran. Nah, untuk indikator pertama, kita akan membahas mengenai metode pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke dalam metode pembelajaran ini, terlebih dahulu kita harus paham arti dari metode, di mana metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki. Atau dengan kata lain, metode adalah suatu cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, selanjutnya, pengertian metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, di mana metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan. Cara kerja yang konsisten untuk memudahkan suatu pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya metode adalah suatu cara menyajikan atau melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk metode pembelajaran dalam upaya pengimplementasian strategi pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa metode pembelajaran yang dapat kita lakukan, seperti metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode simulasi, dan metode-metode lainnya. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu metode ceramah, di mana metode ceramah ini merupakan penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Di mana untuk metode ceramah ini sangat cocok untuk penyampaian materi yang berupa informasi dan jika bahan pembelajaran tersebut sukar untuk didapatkan. Selanjutnya yaitu ada metode diskusi, di mana metode ini merupakan metode yang melibatkan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat, dan saling mempertahankan pendapat mereka dalam pemecahan masalah, sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka. Selanjutnya itu ada metode demonstrasi, di mana metode ini merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada metode ceramah plus. Nah, di mana metode ceramah plus ini merupakan metode pengajaran yang menggunakan lebih dari satu metode atau mengkombinasikan dengan metode lainnya, seperti metode ceramah plus tanya jawab dan diskusi, metode ceramah plus diskusi dan tugas, dan metode ceramah plus demonstrasi dan latihan. Nah, selanjutnya itu ada metode resitasi. Metode resitasi ini merupakan metode yang mengharuskan siswanya untuk membuat resume dengan kalimat sendiri. Selanjutnya itu ada metode eksperimental, di mana suatu metode cara pengelolaan pembelajaran, siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Biasanya metode ini dilakukan dengan melakukan percobaan atau praktek laboratorium. Nah, selanjutnya itu ada metode study tour, di mana metode ini merupakan metode mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek tertentu untuk memperluas pengetahuannya. Dan selanjutnya peserta didik membuat laporan dan mendiskusikannya serta membukukan hasil kunjungan tersebut dan didampingi oleh pendidik. Nah, selanjutnya itu ada metode pelatihan keterampilan, di mana metode ini mengajarkan kepada peserta didiknya dengan memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik dan mengajaknya langsung ke tempat latihan keterampilan untuk melihat proses, tujuan, fungsi, kegunaan, dan manfaat sesuatu. Nah, selanjutnya itu ada metode pengajaran beregu. Nah, metode pengajaran beregu ini artinya mengajar, di mana metode mengajar pendidiknya lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai tugas. Artinya di sini sama dengan metode pembelajaran secara berkelompok. Nah, selanjutnya kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu
teknik pembelajaran, di mana teknik merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengimplementasikan suatu metode. Misalkan seorang guru menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya, maka seorang guru tersebut harus tahu teknik dalam penyampaian ceramah yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini merupakan teknik yang dilakukan oleh seseorang untuk mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah, misalnya di sini adalah penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak tentu membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Selanjutnya itu indikator terakhir mengenai taktik pembelajaran, di mana taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang bersifat individual. Misalnya, dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tapi akan mungkin sangat berbeda dalam teknik penyampaiannya. Yang satu lebih banyak diselingi oleh humor karena memiliki tingkat humor yang tinggi, sedangkan yang satu lagi kurang memiliki humor tetapi lebih menggunakan alat bantu elektronik karena menguasai bidang tersebut. Nah, dalam teknik ini akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian guru yang bersangkutan. Nah, dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus sebagai sebuah seni. Baiklah, sekian video pembelajaran yang dapat kami sajikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton.